Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi. Baik, kita masuk materi lagi ya. Baik, di sini kita akan bahas mengenai data mining ya, mengenai, data selection. Nah, data selection ini adalah bagaimana dari sekumpulan data, lalu kita akan pilih data yang dipakai dalam, teknik-teknik data mining yang ingin kita, gunakan ya. Tentunya pemilihan teknik itu berdasarkan apa knowledge yang ingin kita capai nantinya. Baik, kita lihat saja ya. Duh, masih ngantuk. Oke, refresh lagi dikit ya mengenai KDD ya. KDD itu kalau di data mining adalah, metode ya, metode untuk memperoleh suatu knowledge di data mining. Makanya di sini kan knowledge discovery ya from data. Jadi itu adalah langkah-langkah untuk mencari knowledge dalam suatu data. Jadi, kita punya bentuk fisiknya adalah data dan nanti akan memiliki suatu bentuk yang kita namakan dengan knowledge di akhir. Nah, ini tahapannya ya. Jadi di sini ada beberapa proses yang dilakukan data mining, lalu dia akan merubah suatu data menjadi bentuk yang lain. Misalnya di selection dia akan merubah data menjadi target data. Ya, nanti di pre-processing dia merubah target data menjadi pre-process data. Transformation dia merubah proses data menjadi transform data. Transform data dengan data mining dia akan merubah transform data menjadi pattern atau pola. Nah, nanti di interpretation dan evaluation dia akan mengubah pattern menjadi knowledge. Nah, yang akan kita bahas di video kali ini adalah di data selection ya, di selection. Jadi di sini kita memiliki data, lalu kita akan merubah data itu menjadi target data. Target data itu artinya adalah data yang dipersiapkan untuk kita melakukan sesuatu di dalam data mining ya. Nah, data yang kita persiapkan itu, akan melihat daripada tujuan kita, kita ingin mencari knowledge apa dari data itu. Jadi data yang ada di sini, apapun ya, bersumber dari manapun. Bisa dari database, dari data warehouse, dari internet, dikombinasikan tuh database, data warehouse, internet, bebas pokoknya datanya dari mana aja. Dan dalam bentuk yang apapun juga sama. Ya bentuknya bisa teks, bisa numerik, bisa image, bisa voice, dan lain-lain. Tentu saja mungkin kalau datanya bentuknya numerik, ya image, dan lain-lain, mmm, mungkin bisa ditransformasikan dulu di tahap ini atau mungkin ditransformasikan di tahap, transformation itu nantinya. Nah, di sini artinya tadi ya data selection berarti kita akan milih data yang akan kita gunakan untuk mining, berdasarkan knowledge yang kita inginkan. Jadi kita itu pengen ngapain gitu. Jadi kalau disajikan data, nah dari data ini kita ingin melakukan apa gitu ya. Atau paradigmanya juga bisa dibalik, saya ingin melakukan sesuatu, saya butuh data apa. Nah gitu ya. Paradigmanya, cara berpikirnya bisa dibalik sebenarnya. Nah, cuman sesuai dengan teknik KDD bahwa selection itu merubah data yang masih mentah banget ya, raw data menjadi transform data. Menjadi, target data. Artinya data yang dipersiapkan ya untuk melakukan suatu, eee, data mining. Nah, ini sebagai contoh nih, misalnya saya ingin memprediksi suatu mahasiswa. Mahasiswa itu memiliki 2 kelas nih, karena prediksi pakai klasifikasi ya, di mana dia ada lulus tepat waktu ya atau tidak. Aduh maaf. Jadi ada 2 kelas. Nah, misalnya saya disajikan banyak data tuh mengenai si mahasiswa itu. Nah, dari sekumpulan data itu, saya akan mencari, yang relevan ya, atribut yang relevan.
Misalnya IP semester, IP kumulatif, prestasi, gaji orang tua, pekerjaan, lalu misalnya ada ketepatan waktu mengambil mata kuliah. Nah, mungkin ya kalau kita ngomongin ketepatan waktu dalam mengambil mata kuliah, itu bisa kita bentuk lagi dari atribut yang lain. Misalnya kan, dia ngambil mata kuliah apa di semester yang mana gitu ya, dan sesuai dengan semesternya. Misalnya dia ngambil semester 1 itu kalkulus, dan memang mata kuliah kalkulus itu ada di semester 1 gitu. Nah, itu kita bisa hitung misalnya pakai persentase, lalu kita bisa isi atribut ini ketepatan waktu mengambil mata kuliah ini dengan persentasenya, itu bisa ya. Lalu keaktifan berorganisasi dan lain-lain. Jadi di selection itu saya bisa melakukan proses, memilih atribut yang sesuai untuk hal yang ingin saya lakukan. Nah, itu di selection tuh. Nah, kalau misalnya kita melakukan fitur selection, itu sebenarnya bisa dilakukan dengan 2 cara ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan kemampuan manusia ya, atau yang kita sebut sebagai expert, seperti yang saya lakukan di awal tadi ya. Untuk menentukan ini, saya memilih atribut A, B, C, D, dan seterusnya itu juga bisa, atau kita bisa gunakan suatu metode. Nah, metode ini bisa kita pakai antara lain ada forward selection, ada atribut correlation, ada information gain, ya, ada chi-square, ada ANOVA, analysis of variance, dan lain-lain. Jadi di sini sering disebut sebagai fitur selection ya. Nah, nanti kita akan bahas sedikit tentang information gain. Lalu mengapa data selection ini harus dilakukan? Karena kalau kita ngomongin masalah data, data itu dimensinya bisa banyak ya. Jadi di sini kita ingin menghindari menghitung ya, melakukan perhitungan terhadap data yang mungkin tidak relevan di situ. Karena kalau misalnya ada atribut atau data yang tidak relevan masuk dalam hitungan, itu bisa mempengaruhi hasil yang kita ingin capai. Jadi hasilnya bisa lebih buruk. Ya seperti seperti kemampuan manusia berpikir lah ya. Dalam dia mengambil keputusan, dia kan memerlukan suatu informasi ya. Nah, apabila informasi yang diberikan tidak relevan atau salah, maka keputusan yang dia ambil juga bisa berbeda, kan gitu ya. Jadi cara kerjanya memang seperti itu untuk data selection. Nah, data selection ini juga nanti bisa diimplementasikan tidak hanya di awal ya, tapi bisa di tengah-tengah. Karena di apa, di pre-processing, di data transformation pun bisa kita lakukan proses selection ulang ya. Nah, tapi di sini kita akan lebih fokus ke yang mungkin bentuk datanya itu udah bentuk tabular ya atau bentuk tabel. Nah, dalam data mining gitu ya, kita tentu tidak bisa mengabaikan yang namanya keilmuan, statistik. Statistik itu sangat diperlukan di data mining walaupun mungkin pengetahuannya tidak terlalu advance ya, dia menggunakan, berelasi ya, memiliki irisan dengan kemampuan statistik dasar. Nah, di sini kita harus mengetahui, bentuk data itu ada 2 ya, dalam statistik ada yang bersifat numerik ya, numerik itu nanti ada dan ada yang bersifat kategorikal. Nah, nanti bentuknya ada yang, continue dan ada yang discrete ya. Kita ke itu dulu ya untuk pengetahuan dasarnya. Nah, untuk, numerik dan kategorikal dia punya skala pengukuran. Nah, biasanya di dalam statistik itu ada 4 skala pengukuran. Yang pertama itu adalah skala nominal. Nominal itu adalah skala pengukuran paling rendah. Jadi kalau kita ngomongin nominal, dia itu tidak bisa dibandingkan. Misalnya kita punya atribut rasa, rasa coklat dan rasa stroberi. Nah, dia dia cuma dipakai sebagai pembeda saja. Oh, satunya rasa coklat,
oh yang satu rasanya stroberi. Atau bisa diganti angka ya, oh satunya nol, oh yang satunya itu adalah satu. Tapi nol dan satu itu sebenarnya posisinya setara. Kayak kita bilang rasa stroberi dan coklat itu setara. Ya tidak bisa dibandingkan. Kita di skala nominal itu tidak bisa bilang bahwa, oh rasa coklat itu lebih enak daripada stroberi, itu nggak bisa. Karena posisinya setara. Nah gitu ya. Misalnya ya laki-laki dan perempuan kalau dicontohin di sini ya. Kita pakai kode satu untuk laki-laki dan nol untuk perempuan, tapi, skala nominal ini tidak boleh kita masukkan ke dalam perhitungan. Karena kalau misalnya sebagai contoh aja, satu kode laki-laki dan nol perempuan. Kalau kita menggunakan persamaan yang persamaan itu kebanyakan rumusnya adalah mengali dan menjumlah, maka tentunya akan memiliki nilai yang besar untuk yang laki-laki karena dia satu, sedangkan perempuan nol. Padahal untuk nominal itu dia tidak berlaku perhitungan seperti itu karena dia sifatnya hanya sebagai membedakan saja. Nah, kalau diklasifikasi contohnya di data yang skala pengukuran nominal itu ada pada kelas ya. Kelas itu kan hanya pembeda. Nah, lalu yang kedua itu adalah skala pengukuran ordinal. Nah, dia juga sama dengan nominal, pembeda juga, tapi bisa dibedakan skalanya. Nah, untuk data yang ordinal ini contohnya tinggi badan. Kalau tinggi badannya pendek, maka dia akan lebih kecil daripada yang tinggi badannya sedang, dan tinggi badannya sedang akan lebih kecil daripada yang tinggi badannya tinggi. Nah, gitu ya. Maka kita punya 3 interval penilaian, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, dan mereka memiliki, perbedaan gitu ya. Perbedaannya itu bisa lebih dari sama dengan, ya, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Nah, contohnya itu. Atau dalam slide ini contohnya bisa puas nilainya 5, ya, sangat puas nilainya 5, puas nilainya 4, cukup puas 3, tidak puas 2, sangat tidak puas 1. Kalau kita masukkan dalam angka ini boleh, karena 5 pasti akan lebih besar dengan 4, ya. 4 juga lebih besar dari 3, 3 lebih besar dari 2, dan 2 lebih besar dari 1, ya gitu ya. Jadi kalau nanti kita berbicara mengenai transformasi ya, di proses berikutnya, boleh kita mengubah nilai ordinal ini yang bentuknya tadi, kategorikal menjadi bentuk angka, karena dia bisa dibandingkan. Kemudian skala yang ketiga itu adalah skala interval atau skala selang. Jadi dia membagi suatu nilai yang memiliki jarak atau interval yang sama. Nah gitu ya. Jadi, di sini perbandingan pun bisa dilakukan. Nah contohnya ini aja lah ya, di dalam slide. Contoh skala interval adalah pada pengukuran susu dengan standar derajat Celcius, suhu 40 dan 20 memiliki selisih yang sama dengan suhu 80 dan 60. Selisihnya berapa? Selisihnya sama-sama 20. Nah, akan tetapi suhu 40 tidak berarti 2 kali lebih panas dari 20. Demikian juga bahwa suhu 0 tidak berarti bahwa tidak mempunyai panas. Nah, kira-kira gitu. Jadi dia lebih fokus kepada intervalnya, ya, dan intervalnya memiliki jarak yang sama. Nah, data interval bisa kita bandingkan. Kemudian skala pengukuran yang terakhir itu adalah skala rasio. Rasio itu merupakan skala pengukuran tertinggi dari semuanya. Dia punya interval, dia bisa dibedain, dia bisa memiliki interval yang sama antara dua nilai, dan seterusnya. Nah, bedanya adalah interval itu memiliki nilai dasar yang nol. Jadi nol itu bisa punya nilai ya. Nah, contohnya adalah tinggi badan tuh kan dari nol sampai berapa. Harga barang juga bisa dari nol sampai berapa. Nah, ini kebanyakan rasio ini karena dia memiliki nilai dasar nol, dia adalah data numerik ya, bukan data kategorikal. Nah, berikut perbandingan skala. Jadi di sini kalau kita ngomong datanya kategorikal, berarti kita skalanya ada nominal dan ordinal.
Kalau kita ngomongin data numerik, kita punya interval dan rasio, ya. Nah, untuk ke semua skala pengukuran itu dapat dibedakan semua. Terus untuk, urutan tingkatan itu kecuali nominal, nominal tidak ada. Kemudian kalau kita bilang memiliki interval yang sama itu adalah interval dan rasio, dan kalau kita ngomongin dapat dibandingkan itu ada di rasio. Karena dia bentuknya numerik dan numeriknya memiliki nilai terendah dan mutlak. Ya, artinya kalau bentuknya desimal pun 0,0001 dengan 0,0002 itu masih bisa dibandingkan ya, lebih besar 0,00002 gitu ya kira-kira. Baik, kita lanjut lagi mengenai suatu teknik. Kalau tadi yang saya contohin manual ya, mengenai apa, mahasiswa yang lulus tepat waktu atau tidak. Jadi atributnya saya pilih sendiri sesuai dengan expertnya saya. Nah, kalau kita tidak ingin menggunakan itu, kita bisa menggunakan yang namanya information gain ya. Information gain ini adalah suatu fitur selection dengan statistik sebagai, kekuatannya. Jadi statistik yang dia pakai itu adalah peluang. Nah, information gain itu digunakan untuk melihat ketergantungan antara suatu atribut dengan atribut lainnya atau dengan atribut kelas, ya. Ya contohnya gini, kalau kita bandingkan dengan atribut kelas, saya punya kelas lulus tepat waktu, iya atau tidak? Nah, saya ingin lihat nih, saya kan tadi ngambil IPK misalnya. Nah, IPK ini berpengaruh nggak terhadap lulus tepat waktu atau tidak? Nah, itu bisa saya lihat information gain-nya. Atau saya ingin melihat nih, ada nggak hubungan ketergantungan antara IPK dengan prestasi? Ya prestasi bukan kelas kan? Ya saya pengen lihat aja ada nggak keterhubungannya. Nah, bagaimana cara melihat keterhubungannya? Itu berarti kalau kita bilang keterhubungannya tinggi dan kuat, itu nilainya satu, ya. Tapi kalau misalnya dia tidak memiliki ketergantungan sama sekali, itu nilainya nol. Jadi ada di interval nol sampai dengan satu. Ya, jadi kalau memiliki ketergantungan dia satu, tidak memiliki ketergantungan dia nol. Nah, itu ya. Nah, information gain juga ini dikenal dengan sebutan mutual information atau MI. Nah, ini persamaannya. Kalau udah ngomong persamaan tuh udah males ya. Jadi information G ya C terhadap T dirumuskan sebagai berikut. Ya C itu fitur ya. Eh, iya benar fitur C. Jadi SC itu berarti kita akan mencari entropi seluruh fitur C. Jadi entropi total. Rumus entropinya nanti akan dilihatin di bagian bawah slide. Kemudian kita punya pengali SCJ itu berarti entropi fitur C untuk kelas tertentu kalau kita ngukurnya pakai kelas ya. Jadi IG C, T itu berarti fitur C terhadap kelas T ya. Artinya kalau kita ngomongin SCJ adalah entropi fitur C untuk kelas T sama dengan J. Kelas T itu kan bisa lebih dari satu ya. Bisa misalnya kelasnya tadi kan lulus atau tidak lulus ya. Lulus tepat waktu iya atau tidak gitu. Berarti kita harus melihat semua fitur nanti yang di C untuk masing-masing, kelasnya tadi. Kalau yang SC di atas itu untuk semua kelas, kalau yang di bawah untuk kelas tertentu. Maksudnya untuk kelas iya dan untuk kelas tidak itu kita pisahin. Kemudian value T itu merupakan himpunan nilai-nilai yang mungkin untuk kelas T. Nah, kelas T itu, nilai yang memungkinkan itu berapa untuk dilakukan perhitungan perulang. Misalnya gini, di atribut tinggi badan ya, kan itu kan banyak tuh datanya ya. Ada rendah, ada sedang, ada tinggi dan seterusnya. Nah, untuk ke semua data itu berarti kan kita punya 3 nilai ya, rendah, sedang, dan tinggi. Nah, berarti kita akan mengulang itu sebanyak 3 kali gitu. Lalu N merupakan jumlah nilai-nilai yang mungkin untuk kelas T, itu jumlah kelasnya berarti ada berapa, ya CJ adalah sampel dari kelas dengan nilai J,
lalu C merupakan jumlah sampel untuk seluruh kelas. Semuanya pakai nilai mutlak ya, karena memang bisa terjadi perhitungan, minus nanti di dalamnya. Nah, untuk mencari entropi kita gunakan SC ya, entropi untuk semuanya, semua fitur persamaannya seperti ini ya. PCI adalah probabilitas fitur ke I, jadi dia menggunakan peluang ya. Misalnya tadi tinggi, rendah, sedang, jumlah datanya 10 misalnya ya, terus masing-masing ada 3 nih, tinggi, rendah, dan sedang. Kemudian kelasnya ada 2 nih. Nanti dari 2 kelas itu kan, jumlah datanya juga harus ada 10 kan. Misalnya yang iya itu ada 6, yang tidak itu ada 4. Nah, nanti dihitung, peluangnya gitu ya. Berarti yang iya itu nanti akan 6/10 dan yang tidak itu nanti akan 4/10. Nah, dikali dengan log, PCI gitu ya, probabilitas ke I. Nah, di sini entropi, ada yang menggunakan basis 10 dan ada yang menggunakan basis 2 gitu ya. Nanti disesuaikan saja dengan persamaan entropi, yang akan dipakai. Nah, setelah dapat entropi total, kita masukin ke sini, ya, kita masukin ke SCJ juga untuk mencari entropi per nilainya, kemudian kita akan dapat information gain-nya. Ini tentu saja nilainya adalah 0 sampai 1 nantinya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Kalau saya ingin melakukan satu klasifikasi nih ya, saya punya contoh seperti ini. Misalnya ada data yang kita miliki sebagai berikut. Ini hilang, bentar ya, saya ubah dulu. Ini kenapa jadi menghilang? Sebentar. Oke, udah saya ubah. Nggak kelihatan tuh tulisannya. Nah, contohnya kalau kita punya problem klasifikasi nih, saya ingin memprediksi atau apapun lah di klasifikasi. Saya punya data seperti ini, ada X1, X2, X3, X4, dan color. Ya, di mana color itu adalah kelas misalnya. Nah, kita hitung tuh gitu ya. Dari X1, X2, X3, X4 itu menggunakan persamaan information gain tadi. Artinya nanti akan dihitung hubungannya X1 dengan color ya, X2 dengan color, X3 dengan color, dan X4 dengan color. Sehingga kita dapatinlah yang di bawah itu ya, kayak pointer dulu. Nah, nilai ini adalah hubungan antara X1 dengan kelasnya color. Nilai yang di bawah ini adalah hubungan antara X2 dengan color ya. Nilai yang di bawah ini adalah hubungan X3 dengan color dan nilai di bawah ini adalah hubungan antara X4 dengan color dan mereka dihitung menggunakan information gate. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa X1 dengan color itu nilainya 1,03 ya, kelebihan dikit lah ya. Karena dia nilainya tipenya numerik ya. Kalau numerik itu bisa jadi seperti ini sedikit ya. Kalau nilainya kategorikal biasanya enggak, peluangnya karena dia ngitung peluang sih. Karena nilai yang seperti ini kan nilainya sangat bervariasi ya. Oke, ini nilainya segini, ini nilainya segini, ini nilai segini. Maka kalau kita lihat dari X1 sampai X4, X4 itu nilainya adalah 0,00. Artinya X4 ini tidak memiliki ketergantungan terhadap kelasnya atau color. Nah, maka dari itu dalam perhitungan nanti kita bisa tidak pakai X4, kita bisa eliminasi ini. Maka kita tinggal pakai X1, X2, dan X3. Kemudian kita lihat juga di sini nih, X2 nilainya hanya 0,34. Jadi X2 dipakai apa enggak nih? Kalau yang ini kan gede, ini yang gede. Nah, ini nanti akan menjadi, kita bikin threshold dulu ya. Jadi nanti kalau misalnya kita punya banyak atributnya, kita akan jadikan suatu threshold. Artinya kita bisa melakukan atau mengeset threshold ini berulang kali. Misalnya yang akan saya uji itu menggunakan 3 threshold misalnya. Lebih besar 2, lebih besar 3, dan lebih besar 4, lebih besar 0,2, lebih besar 0,3, dan lebih besar 0,4 misalnya gitu. Maka untuk uji threshold yang pertama lebih besar daripada 0,2 saya pakai 3 ini, lebih besar dari 0,3 saya juga tetap pakai 3 ini, nah tapi pas uji threshold lebih dari 0,4 ini saya tidak pakai, hanya pakai X1, X2, dan atribut kelasnya aja.
Nah, itu bisa kita set nanti threshold-nya, sehingga kita bisa memilih sesuai dengan threshold itu, yang mana atribut yang ingin saya pakai dalam perhitungan data mining nantinya. Nah, sehingga kesimpulannya adalah seperti ini ya, ini proses KDD tadi ya, di sini kita punya data yaitu X1, X2, X3, X4 lalu color, kemudian kita lakukan selection menggunakan metode information gain, lalu mengeluarkan target data sesuai dengan threshold kalau kita bilang di atas 0,2 adalah X1, X2, X3 dan color. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, kalau kita ingin mengcluster gimana? Ya kita tinggal lihat aja bikin tabel relasi ke semua atributnya. Lalu kita bikin threshold. Misalnya atribut yang saya pakai untuk kan kalau kita ngomongin clustering, clustering itu kan tidak ada kelas ya, tidak ada atribut kelas. Maka tinggal bandingin aja, ya atribut satu dengan 2, satu dengan 3, satu dengan 4, nanti 2 dengan satu sama ya, nanti 2 dengan 3, 2 dengan 4, lalu 3 dengan 4. Nah, kita bandingin aja kayak gitu. Nanti kita lihat nilai information gain-nya lalu kita tentukan threshold-nya. Nah, kita bisa lakukan itu untuk teknik clustering yang tidak ada kelasnya di akhir. Baik, itu saja mungkin ya, sedikit penjelasan mengenai selection dan fitur selection information gain. Ya, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.